Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang refleksi mengenai bayangan titik dan bayangan garis. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan bayangan titik jika A titik A25 direfleksikan terhadap sumbu X. Perhatikan cara penyelesaiannya, ini sangat mudah sekali. Titik A25 akan direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, di sini misalkan ada sebuah titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan dari titik P atau P aksen itu akan menjadi X min Y. Perhatikan, tadinya XY sehingga bayangannya menjadi X min Y. Itu artinya bayangan dari titik A ini atau A aksen akan menjadi apa? Yaitu ingat angka depannya tetap 2, selanjutnya min Y berarti min 5, dan ini dia jawabannya. Lanjut ke bagian B. Titik B, negatif 3, negatif 1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ada titik B, oke, yang anggotanya negatif 3, negatif 1. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Misalkan ada sebuah titik P, oke, X, Y. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan dari titik P atau P aksen itu dia akan menjadi min Y min X. Perhatikan, X menjadi min Y, Y menjadi min X. Itu artinya bayangan dari titik B ini atau B aksennya apa jadinya? Yaitu ingat min Y. Y-nya di sini min 1. Lalu karena dia min Y sehingga jawabannya positif 1. Lalu di sebelahnya positif 3. Ini dia bayangannya. Lanjut lagi ke soal bagian C. Titik C2 negatif 3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Perhatikan di sini cara penyelesaiannya. C2 negatif 3. Kita misalkan di sini ada titik P. Oke, yang anggotanya X, Y akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Maka bayangan dari titik P ini atau P aksennya itu dia akan menjadi 2H, oke, dikurang X. Sebelahnya baru Y, Y-nya tetap. Cuma X-nya saja yang berubah. Nah, itu artinya titik C ini jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangannya akan menjadi C aksen dalam kurung 2. Ingat, H ini merupakan nilai X-nya di sini. Ini sebagai nilai H-nya, yaitu 3. Berarti 2 dikali 3 dikurang X. X-nya berapa di sini? Yaitu 2. Lalu di sebelahnya Y. Y-nya tetap negatif 3. C aksen dalam kurung 2 kali 3 hasilnya 6, 6 kurang 2 hasilnya 4, dan di sebelahnya negatif 3. Sehingga bayangan dari titik C atau C aksen yaitu 4 negatif 3. Ini dia jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal bagian D. Titik D 2 negatif 5 direfleksikan terhadap titik asal O 0, 0. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ada titik D 2 negatif 5. Oke, direfleksikan terhadap titik asal O 0, 0. Kita misalkan saja di sini ada titik P yang anggotanya XY. Lalu direfleksikan terhadap titik asal O 0, 0.
Maka bayangan dari titik P atau P aksen, itu dia akan menjadi min X, min Y. Perhatikan, tadinya X saja berubah menjadi min X, lalu Y saja berubah menjadi min Y. Itu artinya bayangan dari titik D ini atau D aksen akan menjadi negatif 2, positif 5. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, seperti ini cara untuk menentukan bayangan titik pada bentuk refleksi. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Tentukan bayangan garis. Nah, sekarang kita membahas tentang bayangan garisnya lagi. Tentukan bayangan garis 5X tambah 4Y sama dengan 7 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, untuk Y sama dengan min X itu sudah kita bahas pada soal bagian B tadi. Oke? Di mana tadi kita misalkan ada titik P, X, Y, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik P atau P aksennya itu akan menjadi min Y, min X. Nah, itu artinya di sini, untuk X aksennya nilainya min Y, sedangkan Y aksennya itu min X. Ini sebagai X aksen, ini Y aksennya atau bayangannya. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat bentuk ini menjadi X sama dengan dan juga Y sama dengan. Perhatikan, ini kan X aksen sama dengan min Y. Maka Y saja itu akan sama dengan min X aksen. Begitu juga dengan bentuk X di sini. X sama dengan min Y aksen. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk Y sama dengan X sama dengan, balik lagi ke garis tadi. Oke, kita tulis di bawah sini. 5X ditambah 4Y sama dengan 7. Nah, tugas kita sekarang tinggal ganti saja X dan Y di sini dengan yang kita peroleh tadi. Ini X, ini Y. Berarti jadinya itu 5X-nya ganti dengan min Y aksen ditambah 4. Y-nya ganti dengan min X aksen sama dengan 7. Lanjut, 5 dikali negatif Y aksen. Jadinya apa? Yaitu min 5Y aksen. Lalu 4 dikali negatif X aksen jadinya negatif 4. X aksen sama dengan 7. Lanjut, kita urutkan X terlebih dahulu. Min 4 X aksen dikurang 5 Y aksen sama dengan 7. Nah, selanjutnya perhatikan. Kita kalikan semua angka di sini dengan tanda negatif. Karena di awal di sini dia bentuknya negatif. Oke? Negatif 4 X aksen dikali negatif hasilnya positif 4 X aksen. Lalu negatif 5 Y aksen kali negatif hasilnya positif 5 Y aksen. Ini aksen. Oke? Sama dengan 7 dikali negatif hasilnya negatif 7. Langkah terakhir itu tinggal kita hilangkan saja tanda aksennya. Sehingga bayangan garisnya akan menjadi. Perhatikan di sini. 4X ditambah 5Y sama dengan negatif 7. Nah, ini dia jawaban akhirnya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.